الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا بنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فقد فاز من اتقى. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, serta di tahun yang baru ini, khatib berwasiat kepada para jemaah Jumat sekalian, dan khususnya kepada diri khatib pribadi, marilah kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwalah yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 102: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dengan takwa juga akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tetap optimis menjalankan jihad, yakni beraktivitas kembali dengan baik, halal dan berkah di tahun yang baru ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 35: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan tahun yang baru ini, semoga kita semua memiliki semangat yang baru juga. Tentunya semangat dalam hal yang baik, halal, berkah, serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang terus semangat dalam kebaikan, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-7: In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dengan sikap optimis untuk berbuat baik, maka dampaknya bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Hal tersebut senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surah Az-Zalzalah ayat ke-7 sampai ke-8: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, maka niscaya dia akan melihat balasannya juga. Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai umat Islam harus memiliki keteguhan dalam menjalankan kehidupan.
Ketuhanan tersebut harus menjadi prinsip daripada dasar hidup kita. Karena tanpa fondasi yang kokoh, kita hanya akan terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang mana hadis itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya, meski sanad ini dhaif. La takunu immi'atan taqulun, janganlah kalian menjadi immi'ah yang mana kalian mengatakan in ahsanan nas ahsanna, jika manusia berbuat baik kami pun akan ikut berbuat baik. Wa in zalamu zalamna, jika mereka berbuat kezaliman kami pun juga akan berbuat zalim. Walakin waqtinu anfusakum in ahsanan nas an tuhsinu wa in asa'u fala tudlimu. Akan tetapi teguhlah dalam berpendirian. Jika manusia berbuat baik, maka kalian pun juga berbuat baik. Jika mereka berbuat buruk, maka jangan kalian ikut lalu berlaku zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang memiliki optimisme dalam hidup berarti ia termasuk kategori seseorang mukmin yang kuat. Sedangkan mukmin yang kuat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, keduanya tetap memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dalam hal-hal yang membawa manfaat. Wasta'in billah wa la ta'jiz, mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu menjadi lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jika kamu tertimpa suatu musibah, maka jangan kau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tetapi katakanlah walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa innahu taftahu 'amal asy-syaitan. Maka jangan kau katakan seandainya, akan tetapi katakanlah ini sudah menjadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pastilah terjadi, karena sesungguhnya perkataan law ataupun seandainya dapat membuka pintu-pintu syaitan. Dengan semangat hidup yang tinggi, berarti kita telah berikhtiar dalam hidup. Dengan berikhtiar menjadikan kita sebagai hamba yang tidak ingin menjadi pemalas dan peminta-minta kepada seseorang. Dan selayaknya kita ingin menjadi seseorang yang selalu memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kebaikan, tangan di atas daripada lebih baik daripada tangan yang di bawah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Fal yadul 'ulya hiya al-munfiqah was sufla hiya as-sa'ilah. Tangan di atas yaitu dialah yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah yaitu meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk hidup penuh dengan optimisme, karena dengan optimisme akan menjadikan kemajuan yang gemilang bagi umat manusia pada umumnya dan kepada Islam khususnya. Kitab suci Al-Quran memandang optimisme sebagai sebuah faktor penting dalam menggerakkan kehidupan umat manusia, sehingga banyak dalil-dalil yang menyokong bagi keyakinan dan semangat umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Salah satu contoh lagi, yakni surah Yunus yang menjelaskan bahwa harapan terhadap masa depan di dunia dan di akhirat menyebabkan manusia berperilaku baik. Harapan itulah yang memperbaharui dan memperbaiki kualitas perilakunya. Dunia adalah tempat ujian bagi manusia
sekaligus juga sebagai tempat untuk memperbanyak keutamaan sebagai bekal di akhirat kelak. Kisah Nabi Yunus menjadi contoh yang baik di dalam Al-Quran untuk memberikan gambaran tentang sikap optimis. Karena pada umumnya manusia yang dimakan oleh ikan akan mati, tetapi dengan sikap optimis dan tawakal serta diiringi dengan doa, hidup yang mustahil menjadi ada karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan perasaan optimisnya lah ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun mengabulkan doanya. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga menjadikan kita sebagai hamba yang selalu memiliki optimisme hidup yang tinggi, terutama di tahun baru ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesabaran dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan, sehingga kita bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa ja'alani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang mana hadis ini derajatnya hasan li ghairi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru 'alayya min as-salati fi kulli yaumi Jum'ah." Perbanyaklah salawat kepadaku di setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'radu 'alayya fi kulli yaumi Jum'atin. Karena salawat umatku akan diperlihatkan kepadaku di setiap hari Jumat. Faman kana aktsaruhum 'alayya salatan, siapapun yang banyak salawat kepadaku, kana aqrabuhum minni manzilatan, dialah yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan semoga kita dekat dengan beliau kelak di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم احمي مسجد الأقصى من كيد الكائدين يا قوي يا متين. اللهم حرر مسجد الأقصى فإنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.